kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah sholat memiliki banyak manfaat di dunia maupun di akhirat. Apa saja hikmah-hikmah sholat? Yang pertama, sholat mencegah dari berbuat kejahatan. Yang kedua, sholat membersihkan dosa. Yang ketiga, sholat dapat menolong dari musibah. Yang keempat, sholat dapat menanamkan rasa syukur. Yang kelima, sholat dapat menjadi sumber petunjuk. Yang keenam, sholat dapat menjaga kesehatan tubuh. Assalamualaikum. Hikmah sholat. Sholat adalah ibadah yang paling bermanfaat bagi kita semua. Sholat 5 waktu wajib dilakukan umat muslim karena sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Allah mewajibkan kita sholat karena apa? Karena ibadah sholat mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hikmah sholat yaitu sholat mencegah dari berbuat kejahatan. Terus sholat dapat membersihkan dosa. Terus sholat dapat menolong kita dari musibah. Sholat dapat menanamkan bersyukur. Sholat menjadikan sumber petunjuk. Sholat juga dapat menjaga kesehatan tubuh. Dalam melakukan sholat, kita harus khusyuk. Khusyuk artinya tenang dan konsentrasi. Ketika melaksanakan sholat, yang harus kita ingat hanya apa? Hanya Allah. Ketika sholat, kita dilarang berbicara dan tidak boleh melakukannya dengan tergesa-gesa karena bisa dapat menghilangkan kekhusyukan. Bagaimana sih caranya melakukan sholat dengan khusyuk? Dengan cara menghafalkan bacaan sholat, tidak terburu-buru melakukan sholat, gerakan sholat dengan benar dan tidak tergesa-gesa, dan selalu mengingat Allah saat pelaksanaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Demna Putri. Saya akan menceritakan perilaku bersyukur saya. Perilaku bersyukur saya adalah masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk sholat subuh berjamaah bersama keluarga, masih diberikan nikmat, diberikan rezeki, dan diberikan kemudahan untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Dan terakhir saya juga akan menyanyikan lagu yang berisi tentang 10 malaikat Allah. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah tugasnya adalah membagikan rizki kepada makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup
trompet sangkakala yang akan ditiup pada hari akhir nanti atau hari kiamat. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa manusia kalau sudah ajalnya. Malaikat munkar tugasnya adalah menanyakan kita di alam barzah nanti. Dan malaikat nakir juga sama, yaitu dia juga menanyakan kita di alam barzah nanti. Yang ke-8 adalah yang ke-7 adalah malaikat raqib. Malaikat raqib tugasnya adalah mencatat amal baik. Yang ke-8 adalah malaikat atid. Malaikat atid tugasnya adalah mencatat amal buruk. Yang ke-9 adalah malaikat malik. Malaikat malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga dan menyambut hamba-hamba Allah yang masuk surga. Itulah 10 malaikat Allah, dan sebagai tambahan saya juga akan menyanyikan lagu yang berisi tentang 10 malaikat Allah beserta gerakannya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakib, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itulah nyanyian dari saya. Dan itu juga 10 malaikat Allah yang tadi sudah saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yanti, nama saya Nadia dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang perilaku syukur yang sudah saya lakukan. Apa sih arti bersyukur? Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Apa yang kita miliki semua berasal dari Allah. Kita harus bertanggung jawab atas pemberian Allah dengan cara selalu bersyukur. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Rajin beribadah dan belajar merupakan contoh perilaku bersyukur. Allah akan selalu mengasihi dan melindungi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Jika kita diberi kesehatan, kita syukuri dengan rajin beribadah. Badan yang sehat harus digunakan untuk bekerja, tidak boleh digunakan untuk bermalas-malasan. Jika diberi kekayaan, kita harus mensyukurinya dengan mengeluarkan zakat atau sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, saudara, atau tetangga yang membutuhkan. Jika diberi waktu atau kesempatan, kita harus mensyukurinya dengan menggunakannya untuk amal soleh, seperti untuk beribadah, belajar, tadabbur Al-Quran, dan istirahat. Siapa yang pandai memanfaatkan waktu disebut orang yang bersyukur. Orang yang menggunakan waktunya hanya untuk bermain disebut orang-orang yang tidak bersyukur. Demikian cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahfiratu kali ini Sasa akan menceritakan kehidupan sehari-hari Sasa dalam bersyukur dan pandemi ini. Sasa bersyukur banget hari ini Sasa dikasih nikmat yang banyak kepada Allah seperti sabar, waras, longgar, kesehatan, bisa berbicara, bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan lain-lain. Alhamdulillah masa pandemi ini Sasa sehat-sehat aja dan di rapid test hasilnya negatif. Sasa selalu berprotokol kesehatan. Protokol kesehatan seperti memakai masker, bercuci tangan, pakai hand sanitizer, semprot disinfektan, rapid test setiap hari. Sasa berprotokol kesehatan setiap hari. Dan Sasa bersyukur banget sudah sabar dalam pandemi ini. Ya nggak apa-apa pandemi, tapi
kita harus tetap sabar, karena orang sabar disayang Tuhan. Dan kalau misalnya habis main pulang harus cuci tangan, semprot disinfektan, dan lain-lain. Sasa pulang ngaji, mandi, ganti baju, terus ganti masker. Kan soalnya mau main ketemu temen, nanti temennya kena virus, terus virus corona. Jadinya Sasa pulang ngaji, mandi, ganti baju, ganti masker, langsung main. Jadinya Sasa setiap hari kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang gak ada yang masuk, atau misalnya Sasa sama teman Sasa masuk, kita main berdua. Kalau misalnya gak ada teman, berarti Sasa gak main. Kadang-kadang Sasa main, kadang-kadang enggak. Alhamdulillah Sasa bangun pagi langsung mandi. Sasa bangun jam 8, langsung mandi, pakai seragam, sarapan roti, lalu mengerjakan yang disuruh sama bu guru. Kalau misalnya berangkat ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaira kelas Sabia. Saya kelas 3C. Saya bersyukur karena masih diberi kenikmatan, masih diberi rezeki, masih mempunyai organ tubuh yang lengkap, masih diberi kesehatan, masih memiliki orang tua yang lengkap, mempunyai kendaraan yang lengkap seperti mobil dan motor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Kali ini Gavin akan menceritakan tentang perilaku bersyukur yang Gavin alami. Hampir 1 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Selama itu pula kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Walaupun sedih karena tidak bisa belajar secara tatap muka, aku tetap bersyukur karena bisa belajar daring dengan lancar. Tidak ada kendala akses internet. Aku juga bersyukur karena keluargaku masih diberi kesehatan dan dilindungi dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan saya rezeki hari ini sehingga saya bisa bangun pagi dan sarapan serta belajar. Terima kasih ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Lukisya Widyatama dari kelas 4B. Jadi kali ini saya akan menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah menurunkan rezeki. Dan yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Dan yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel adalah tugasnya mengambil nyawa. Dan yang kelima adalah malaikat Munkar dan Nakir, yaitu adalah menyoal dalam kubur. Yang keenam adalah malaikat Rokib. Malaikat Rokib tugasnya adalah mencatat amalan kebaikan. Dan yang ketujuh adalah malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya adalah mencatat amalan kejahatan. Dan yang ke-9 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah untuk menjaga pintu surga. Dan untuk yang ke-9 yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Begitu saja nama-nama malaikat dan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Yanti, saya Rania Aska Nurizati dari kelas 3B. Saya mau menceritakan rasa syukur saya kepada Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tidak terasa masa pandemi COVID-19 hampir genap 1 tahun kita lalui. Hari demi hari yang kita lalui, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dengan bersyukur akan menjadi hati kita merasa damai, tenang, dan tentram. Selain itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Seperti yang difirmankan dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Adapun cara yang pertama, bersyukur dalam hati. Bersyukur dalam hati yaitu keyakinan seorang hamba akan nikmat apapun yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, yaitu dengan menggunakan ucapan yang menunjukkan kebahagiaan hati dengan adanya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan perkataan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi nikmat kesehatan. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu dengan cara memanfaatkan atau menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk hal-hal yang baik. Misalnya nikmat harta untuk bersedekah, nikmat sehat akal digunakan untuk belajar menuntut ilmu. Demikian atas kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum, nama saya Ryan, kelas 3B. Kali ini saya akan bercerita tentang bersyukur. Saya bersyukur dengan sholat, mengaji, dan berdoa. Dan itu saya diberi kenikmatan, yaitu makan, minum, sehat, dan lain-lain. Demikian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarahunnal jahim, summa latarahunnaha ainal yakin, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yakin, summa latus
alunna yauma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Jalul Mukti dari kelas 4D. Saya akan menyebutkan nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Waalaikumsalam. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gemar membaca. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita dapat mengetahui banyak hal, seperti ilmu agama, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan lain-lain. Jika ingin gemar membaca, kita harus bisa mengatur waktu. Kita juga bisa memanfaatkan waktu menunggu. Kita bisa membaca buku saat menunggu sesuatu. Kita juga bisa membuat target. Contohnya, kamu ingin membaca sehari 5-10 halaman. Manfaat membaca buku adalah 1. Kita menjadi tambah pintar. 2. Menambah pengetahuan dan informasi. 3. Memperbanyak ide. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk membaca agar menjadi pintar. Dan jika membaca buku, kita harus membaca bismillah agar buku yang kita baca bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini sampai akhir bulan Ramadan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini pengalaman pertama puasa aku di tempat baru, di Kabupaten Asahan. Di tempatku imsak pukul 4.50 dan berbuka puasa pukul 18.30. Alhamdulillah tahun ini aku bisa sholat tarawih di masjid. Tahun lalu aku tarawih di rumah. Selama berpuasa aku tidak merasa haus maupun lapar karena aku sudah terbiasa berpuasa 1 bulan penuh saat usia 5 tahun. Semoga kita semua sehat selalu ya teman-teman, agar kita dapat menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bianti. Nama saya Naima dari kelas 3A. Hari ini saya akan menceritakan tentang hikmah sholat. Ibadah sholat banyak manfaatnya untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hikmah sholat yang perlu diketahui diantaranya, sholat dapat mencegah berbuat kejahatan. Yang kedua, sholat dapat menghapus dosa. Yang ketiga, sholat dapat menolong dari musibah. Yang keempat, sholat menanamkan rasa syukur. Yang kelima, sholat dapat menjadi sumber petunjuk. Yang keenam, sholat menjaga kesehatan tubuh. Itulah tentang hikmah sholat. Terima kasih Bianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kaila dari kelas 3C. Aku akan menceritakan pengalaman berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Saat bulan Ramadan akan tiba, aku tidak sabar ingin cepat-cepat Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Di Ramadan tahun ini sama seperti Ramadan tahun sebelumnya. Aku menjalankan dengan penuh semangat. Aku lebih banyak melakukan aktivitas ibadah di rumah.
Aku sangat senang sekali. Semoga ibadah puasaku dan keluargaku dapat menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai nama saya Syafitra Delia Putri dari kelas 3A. Sholat fardu 5 waktu menjadi kewajiban setiap muslim. Sholat adalah ibadah yang paling bermanfaat bagi kita. Sholat mendidik kita menjadi seorang muslim yang patuh dan taat kepada Allah, Sang Pencipta. Di samping itu, sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Sholat merupakan tanggung jawab kita kepada Allah sebagai bukti bahwa kita adalah anak yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bisa berpuasa karena saya dapat pengalaman baru. Saya bisa makan sahur, bisa sholat tepat waktu, bisa bertadarus, bisa bersedekah, dan sholat tarawih. Semoga kita semua dapat merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naifah Hairunisa dari kelas 4C. Hari ini saya akan membacakan Aku Gemar Membaca. Di kamar Raihan terdapat rak buku. Berisi banyak sekali buku. Ada buku kisah Nabi, pengetahuan alam, peta dunia, komik, pengetahuan umum, kisah para tokoh, dan masih banyak lagi. Setiap bulan ayah mengajak Raihan ke toko buku. Di toko buku itu Raihan biasanya membeli buku yang dapat menambah pengetahuannya. Setiap pulang sekolah Raihan selalu membaca buku. Semua buku yang ada di rak miliknya sudah dibaca. Raihan tidak pernah bosan membaca buku. Baginya membaca buku seperti makan. Jadi membaca buku harus dilakukan setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Berapa buku yang sudah kamu baca? Buku adalah jendela dunia, begitu kata pepatah. Membaca buku berarti membuka dunia. Kita dapat mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di dunia dengan rajin membaca. Jika kita ingin mengetahui alam semesta dan planet-planet yang ada di dalamnya, bacalah buku tentang pengetahuan alam. Jika kamu ingin mengetahui keadaan negara-negara di dunia, bacalah buku yang menjelaskan tentang hal tersebut. Rajin membaca membuat kita menjadi kaya pengetahuan. Ilmu kita akan bertambah setiap kita membaca buku. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang buku apa yang seharusnya dibaca. Kita juga dapat bertanya kepada guru tentang bacaan yang dapat menambah pengetahuanmu. Al-Quran mengajarkan kita untuk gemar membaca. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra, yang berarti bacalah. Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk rajin membaca, agar menjadi pandai dan bermanfaat. Setiap memulai membaca buku, jangan lupa membaca basmalah agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessi dari Kelanti dari kelas 4B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gemar membaca. Gemar membaca. Buku adalah jendela dunia. Untuk menumbuhkan gemar membaca itu perlu proses. 1. Kita harus pandai dalam mengatur waktu. 2. Membeli buku setiap minggu dengan menyisihkan uang jajan. 3. Memanfaatkan waktu menunggu. 4. Membuat target. Manfaat membaca buku. 1. Memperbanyak ide. 2.
menjadikan kita pintar. 3. Menambahkan pengetahuan dan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya SD kelas 3C. Saya ingin menceritakan tentang kisah Qarun. Di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qarun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasar, adik kandung Imron, ayah Musa. Harta Qarun tidak terhitung jumlahnya. Kunci gudang hartanya jika dipikul 10 orang saja tidak kuat. Namun Qarun tidak mensyukuri kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Qarun tidak suka bersedekah kepada fakir miskin. Ia juga tidak pernah beribadah kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah memperingatkan Qarun, seorang yang sangat kaya raya, untuk menyembah Allah. Nabi Musa alaihissalam juga menyuruh Qarun untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Namun Qarun tidak mau menuruti ajakan Nabi Musa alaihissalam. Sebagai hukuman atas kekufuran dan kesombongannya, Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke bumi. Seketika itu pula terjadilah gempa. Bumi terbelah dan menelan semua harta kekayaan Qarun. Qarun sendiri akhirnya meninggal ditelan bumi. Itulah balasan bagi orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainara Satya, kelas 1B SDS Angkasa 9. Sekarang saya akan membacakan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang kepada keluarga, saudara, dan tetangga, dan juga orang jahat pun. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, banyak yang menentang dakwah Nabi, namun Nabi tidak pernah membalasnya. Suatu ketika orang yang melempar Nabi jatuh sakit. Setelah pulang dari masjid, Nabi menjenguknya. Pelempar kotoran itu terkejut karena tidak menyangka Nabi menjenguknya. Pelempar Nabi menangis dan akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka. Saya kelas 1B. Saya pengen menceritakan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi bepergi ke masjid, tetapi ada yang melempar kotoran, tetapi Nabi tidak membalasnya. Pada suatu hari pelempar itu sakit, Nabi tetap membesuk dan menjenguknya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Assalamualaikum Bu Yanti dan teman-teman. Hari ini Kindi mau menyanyikan lagu Rukun Iman. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada
Qadar dan Qadar. Rasul keempat, kelima hari kiamat, keenam Qadar dan Qadar. Terima kasih Bu Yanti. Dadah. Assalamualaikum Bu Yanti. Saya akan menyanyikan lagu
Sikap percaya diri ya. Sikap percaya diri. Banyak teman-teman. Yakin dalam hati. Teguh pendirian. Sikap percaya diri. Banyak manfaatnya. Membentuk pribadi. Kuat jiwa raganya. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Sikap percaya diri. Banyak teman-teman. Yakin dalam hati. Teguh pendirian. Sikap percaya diri. Banyak manfaatnya. Membentuk pribadi. Kuat jiwa raganya. Assalamualaikum, hari ini Gendis mau menyanyikan sikap percaya diri. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwanya, raganya. Halo teman-teman, nama aku Elsanum. Hari ini aku akan menyanyikan lagu Percaya Diri. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Assalamualaikum. Percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rayhan Arya Satya, kelas 1B SDS Angkasa 9. Sekarang saya membacakan permintaan maaf. Setiap orang pernah berbuat salah. Terkait pengajuan SPMLS kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Pengajuan SPMLS dengan jika berbuat salah, kita harus segera minta maaf. Mungkin sedikit di sini ya yang saya sampaikan. Kita juga harus menjadi pemaaf dengan BASD dan BAPB. Jika teman berbuat salah, kita harus memaafkan. Ini kan perlu dilampirkan juga. Memaafkan adalah perbuatan terpuji. Yang diterbitkan sesama teman harus saling memaafkan.
Sesama teman harus saling menyayangi. Tidak boleh menyimpan dendam kepada teman. Dendam akan menimbulkan permusuhan. Bersegeralah untuk saling memaafkan seperti Nabi Muhammad SAW. Saling memaafkan disayang Allah dan memiliki banyak teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti, nama saya Cleo. Saya akan membacakan tentang suka memaafkan. Setiap orang pernah berbuat salah. Kesalahannya disengaja ataupun tidak. Jika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Kita juga harus menjadi pemaaf. Jika teman berbuat salah, kita harus memaafkan. Memaafkan adalah perbuatan terpuji. Sesama teman harus saling memaafkan. Sesama teman harus saling menyayangi. Tidak boleh menyimpan dendam kepada teman. Dendam akan menimbulkan permusuhan. Bersegerakan untuk saling memaafkan. Seperti Nabi Muhammad. Saling memaafkan, disayang Allah, dan memiliki banyak teman. Terima kasih Bu Yanti. Bu Yanti, Zafia akan menceritakan suka memaafkan ya. Memaafkan adalah perbuatan terpuji karena setiap orang pernah berbuat salah. Jika berbuat salah, kita harus segera minta maaf. Jika teman berbuat salah, kita harus memaafkan dan harus saling menyayangi. Tidak boleh menyimpan dendam. Contohnya seperti Nabi Muhammad saling memaafkan, disayang Allah dan memiliki banyak teman. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Aresetia, kelas 1B SDS Angkasa 9. Sekarang saya akan membacakan suka memaafkan. Setiap orang pernah berbuat salah. Kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Jika berbuat salah, kita harus segera minta maaf. Kita juga harus menjadi pemaaf. Jika teman berbuat salah, kita harus memaafkan. Memaafkan adalah perbuatan terpuji. Sesama teman harus saling memaafkan. Sesama teman harus saling menyayangi. Tidak boleh menyimpan dendam kepada teman. Dendam akan menimbulkan permusuhan. Bersegeralah untuk saling memaafkan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Saling memaafkan, disayang Allah dan memiliki banyak teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setiap orang pernah berbuat salah. Kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Jika kita berbuat salah, kita harus segera minta maaf. Kita juga harus jadi pemaaf. Jika ada yang berbuat salah, kita harus memaafkan karena memaafkan adalah perbuatan terpuji. Kita harus saling memaafkan dan menyayangi, tidak boleh dendam karena dendam akan menimbulkan permusuhan. Bersegeralah untuk saling memaafkan seperti Nabi Muhammad. Saling memaafkan disayang Allah dan memiliki banyak teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka. Saya akan membacakan suka memaafkan. Setiap orang pernah berbuat salah. Kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jika perbuatan salah, kita harus segera minta maaf. Kita juga harus menjadi pemaaf. Jika teman berbuat salah, kita harus memaafkan. Memaafkan adalah perbuatan terpuji. Sesama teman harus saling memaafkan. Sesama teman harus saling menyayangi. Tidak boleh menyimpan dendam kepada teman. Dendam akan menimbulkan permusuhan. Bersegeralah untuk saling memaafkan seperti Nabi Muhammad SAW. Saling memaafkan disayang Allah dan memiliki banyak teman. Terima kasih. Setiap orang punya kesalahan, misalnya seperti ini. Adikku tidak sengaja menumpahkan air ke aku. Terus adikku bilang, aku minta maaf. Aku sebaiknya memaafkan adik. Kita harus memaafkan teman dan adik dan saudara dan menyayangi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya. Saya akan membacakan cerita tentang suka memaafkan. Setiap orang pernah berbuat salah. Kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jika berbuat salah, kita harus segera minta maaf. Kita juga harus menjadi pemaaf. Jika teman berbuat salah, kita harus memaafkan. Memaafkan adalah perbuatan terpuji. Sesama teman harus saling memaafkan. Sesama teman harus saling menyayangi. Tidak boleh menyimpan dendam kepada teman. Dendam akan menimbulkan permusuhan. Bersegeralah untuk saling memaafkan, seperti Nabi Muhammad SAW. Saling memaafkan disayang Allah dan memiliki banyak teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang memaafkan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memaafkan merupakan cara seseorang dalam melepaskan dendam atau rasa kesal, marah dan kecewa pada orang lain. Memaafkan adalah tindakan yang sangat mulia. Kita harus memiliki sifat pemberi maaf.
Udah dulu ya teman-teman, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Alisa Gita Kirana, kelas 1A. Saya akan membahas tentang suka memaafkan. Setiap orang pernah berbuat salah, kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Jika kita berbuat salah, maka kita harus segera meminta maaf. Begitu juga kita harus menjadi orang yang pemaaf. Jika teman berbuat salah, kita harus memaafkan. Karena memaafkan adalah berbuat terpuji. Dan kita juga tidak boleh mendendam kepada teman, karena dendam akan menimbulkan permusuhan. Sesama teman kita harus memaafkan dan saling menyayangi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Gendis mau menceritakan sikap memaafkan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ketika teman kita punya kesalahan, kita harus memaafkan. Karena memaafkan adalah sifat yang terpuji. Jangan selalulah menyayangi teman dan jangan dendam kepada teman. Selalu memaafkan karena itu disayang Allah dan punyai banyak teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kindi mau menyanyikan lagu Sikap Percaya Diri. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Terima kasih Bu Yanti, dadah. Assalamualaikum, nama saya Sabria. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang suka meminta maaf. Setiap orang pasti punya apa? Salah. Kalau kita berbuat salah, sebaiknya kita harus segera apa ya? Meminta maaf. Minta maaf itu perbuatan yang apa? Terpuji. Nah, sesama teman harus saling memaafkan dan menyayangi agar tidak menyimpan dendam dan bermusuhan. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asli, ingin menjelaskan tentang saling memaafkan. Hai teman, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita harus saling memaafkan dan tidak ada dendam, karena dendam itu menimbulkan permusuhan. Kita harus saling menyayangi dan memaafkan sesuai ajaran Nabi Muhammad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan halaman 50. Allah mengirim
Nabi Musa kepada kaumnya Yahudi. Waktu itu yang berkuasa di Mesir adalah Fir'aun. Fir'aun seorang raja yang sombong, menganggap dirinya yang paling hebat dan menganggap dia Tuhan. Allah mengirim Nabi Musa kepada Fir'aun untuk mengatakan Tuhan di alam ini adalah Allah. Namun Fir'aun menyerah Nabi Musa dan pengikutnya. Namun ketika menyeberang Lautan Merah, Fir'aun dan pengikutnya tenggelam atas izin Allah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Aku akan menyanyikan lagu Rukun Iman. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kodo dan kodar. Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kodo dan kodar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.